Selamat datang di pencinta.com, dan kali ini saya akan mengunboxing 3 gamepad Memo, yaitu AK488, DL88, kemudian AK77. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan isi dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gamepad Memo ini beda ya dari gamepad yang lain. Jadi dia itu menggunakan controller mekanik, bukan menggunakan sistem Bluetooth seperti gamepad pada yang lain. Dan pastinya kalau menggunakan gamepad ini itu tidak akan di-ban oleh aplikasi yang ada dalam gamenya. Kemudian dulu itu kebanyakan kalau gamepad seperti ini itu hanya menggunakan kipasnya saja ya. Jadi selain menggunakan mekanisnya itu dia cuma sebagai handle game dan juga untuk mendinginkan HP-nya yang digunakan untuk bermain game itu dengan adanya fan kipas ini. Namun setelah berkembang lebih jauh lagi, sekarang ada mekaniknya di sini untuk tombol yang bisa di mapping secara manual di gamenya tersebut. Dan di sini saya punya mobile controller Memo itu 3. Saya juga belum membaca begitu banyak tentang gamepad ini karena ini bahasanya ini Cina semua, jadi gambarnya seperti ini. Yang paling mahal itu adalah DL88. Jadi untuk AK47 ini harganya 125, AK88 145, kemudian DL88 ini 225.000. Perbedaan antara AK77 dan AK88 ini enggak begitu banyak ya. Mungkin nanti bisa kita lihat dari bentuknya saja, serinya juga masih sama. Kemudian yang paling beda ini DL88 karena dia menggunakan sistem di thermal cooler seperti itu. Saya akan unboxing dulu mulai dari yang AK47. Di sini kotaknya seperti ini, tulisannya Cina semua, compatible most mobile phone on the market. Di sini seperti ini, Memo, ada stikernya. Scratch and check, ini apa ya, mungkin teman-teman tahu. Dan ini spesifikasinya, model AK77, kapasitas baterai 1200 mAh, working time 10 jam, mungkin standby. Ini mungkin dipakai 30 jam, ini 33 jam ini untuk standby. Size nya ini 120 x 154 x 47 mili. Isinya itu gimana? Oke, dapat untuk mengecas ya, nih USB, micro USB. Kemudian ini gamepadnya, ini seperti oke. Apakah ini ada tulisannya AK477, jadi bisa membedakan ya untuk oh, ini adalah spare untuk seal. Jadi di sini ada penekan, ini adalah spare partnya, dikasih 2. Oke. Ini AK477 Memo. Cara menyalakan gimana ini? Suaranya dengar nggak? Gak tahu saya bisa kedengeran atau tidak.
Ini baterainya baterai tanam. Kemudian di sini ada logo tembak dan ini seperti ini AK-47 tapi nggak ada tulisan bahwa ini AK-77. Ada tulisan, berarti nanti kalau bingung ya antara AK-77 dan AK-88 karena hampir sama. Kurang lebih sama kotaknya. Ini juga sama, ini yang scratch and check apa ini yang belum saya tahu, nanti akan saya bahas di video reguler. Dapat kabel type C. Oh, bedanya sudah pakai type C untuk yang AK-88. Juga mendapatkan spare 2 menggunakan USB type C. Nah, ini kalau AK-47 masih micro USB, ini sudah type C. Coba saya nyalakan. Kecepatannya sih normal ya, tapi emang bener nggak ada tulisan AK-88. Di stretch. Coba stretching agak. Mobile game ini tuh cocoknya pakai PUBG ya, Mobile Legend, karena ini pasti nggak ke-ban ya karena pakai mechanical di luar sistem dalam aplikasi atau dalam game. Ini yang DL88 yang menggunakan thermal cooler. DL88 sama kurang lebih. Loh, kenapa ini AK-88? DL88 AK-88. Ya, gitulah. Kesalahan. Kita dapat USB Type C, kabel charger Type C. Kemudian ada spare enggak? Katanya sih simple, ada spare 2, jadi kita dapat 6. Oke, yang ini adalah DL88, jadi dia ada fan tapi ada seperti thermal di sini. Nggak ada tulisan lagi DL88, hampir mirip memang desainnya. Ini yang AK-88 ya. Nah, cuma bedanya di sini ada thermal cooler. Feel pairnya ini sama aja sih. Kesana kenapa enggak? Coba dinyalakan, power on. Saya nggak punya heat temperatur ya, jadi nanti di video ke depan saya akan tes. Kenapa mati bos? Ini saya akan mencoba yang AK-77 dulu. Jadi ini sama sih sebetulnya, sama, yang beda itu pakai Type C dan pakai micro. Kipasnya sama juga, nggak ada yang beda banget. Untuk unboxing dan tes ini mungkin saya akan mencoba mekanikalnya ini berfungsi dengan baik atau tidak, karena kalau jika menggunakan fan-nya ini mainnya cukup lama, jadi saya akan tambahkan di video review. Ini saya coba pasang seperti ini kira-kira. Ini agak tekan di ini tombol powernya, tombol power HP di sini. Kalau dilihat sih video bisa neken. Nah, ini paling cocok untuk game yang
di PUBG, kemudian Genshin Impact yang panas sekali. Saya itu bisa menginstal Genshin Impact ya di Redmi 9 atau Samsung A50s ini, dan bisa saya gunakan juga, tapi panas sekali dan pastinya lemot, nggak bisa smooth. Untuk peregangannya ini coba saya tarik lagi, saya akan dipaskan, nggak bisa. Di sini ada celah sekitar 1 mili lah ya. Nah di situ untuk, jadi kalau pakai gamepad ini ya harusnya nggak usah pakai silikon karena nanti akan kebentur. Sejuknya sih kerasa di tangan, cuma untuk pengetesan suhunya ini saya bingung karena nggak punya alatnya. Kalau dinyalakan ada merah di sini, belakangnya itu seperti ini ya. Nah. Oke, saya akan buka PUBG Mobile untuk pengetesan. Jadi ini rasanya sih cukup membantu karena ya pastinya cukup membantu lah ini kipasnya, karena dia sejuk di tangan bawah ini, nggak kerasa panas. Jadi ya cukup membantu untuk menstabilkan temperatur smartphone-nya. Sekarang saya akan masuk setting untuk mengatur. Nah, untuk mengatur tombolnya, kontrol, customize. Saya akan layout 1, layout saya buat di sini aja. Saya akan ganti layoutnya itu ke layout 1 aja. Oke, kemudian di sini itu kita paskan untuk fire. Nah, ini udah ketekan di sini, cuma harusnya dalam game aja ya. Di ini fire dan fire. Saya pindahkan fire di sini. Kemudian untuk keker cukup itu di sini. Ini saya pindahkan di sini aja. Salah. Kalau pick ini saya rencana mau oke, ini sudah masuk di game. Coba saya akan cek. Nah, ini bisa berfungsi. Ini lebih cocok kalau digunakan buat kalian yang mainnya itu lama, sampai 3 jam baterainya habis ya. Mengurangi panas senjatanya mana?
Musuh. Nah, ini terbentur ya settingannya ini. Woi. Guys. Habis. Nah, sip. Kalau musuhnya di atas ya kayak menghalangi pandangan lah seperti itu. Apalagi kalau ngambilnya harus di setting ulang lagi. Oke, kita akan jalan. Mungkin cukup sekian video unboxing dan tesnya. Jadi untuk gamepad Memo ini memang dikhususkan untuk gamepad yang dia itu didesain untuk mendinginkan suhu daripada HP yang kita pakai untuk bermain game, kemudian ditambahkan dengan mekanisme seperti ini supaya dapat membantu tombol yang ada dalam game. Ini tadi saya contohkan untuk mengkeker dan tembak. Jadi lain digunakan untuk kipas pendingin ya. Ini berbeda dari gamepad yang lain. Jadi di sini itu posisinya bebas. Jadi kita bisa mencolokkan headset dan juga charger. Untuk yang AK77 dan AK88 ini bedanya hanya pada USB Type-C-nya. Yang lain itu enggak ada, sama mekanismenya juga, mekaniknya sama, berbernya sama sih, tidak ada yang begitu berbeda. Tapi untuk yang Memo DL88 tadi itu ternyata dia tidak menggunakan baterai, jadi dia harus dicolokkan ke charger supaya, atau power bank, supaya dia bisa menyala. Nah ini, tapi dikasih kabel yang lumayan panjang, kabel Type-C nya itu sekitar 2 meter lah, dapat kabel 2 meter lah. Jadi bisa dicolokkan charger yang agak panjang. Dia langsung kerasa dingin, tapi saya tidak punya alat untuk menunjukkan dinginnya seberapa ya. Mekanismenya sih sama. Ini. Kekurangan saya sekilas itu untuk gamepad Memo ini adaptasinya sih mudah, cuma karena ini ada di sini tuh seperti menghalangi pandangan mata untuk bermain. Lebihnya sih tidak ada kekurangan yang membuat tidak nyaman bermain game dengan gamepad ini kan? Karena dia sudah ada pendinginnya. Kalau kita nggak pengen pakai ini juga bisa dilipat ke atas, kita bisa bermain menggunakan headset, dan juga kalau baterainya habis bisa langsung ngecas. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Untuk fungsi dari fan-nya itu pastinya ada perbedaan ya antara menggunakan kipas, dikipasin ini HP-nya dan tidak, pastinya ada. Cuma seberapa efisien menggunakan kipasnya itu, apakah bisa meredam panasnya itu hingga 50% atau gimana, saya belum bisa mengecek karena belum punya
alat untuk mengeceknya, tapi ini saya pegang ini dingin. Oke, cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan isi dari channel ini, silahkan dukung terus dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.